Kamatannya pakai usul fiqh jadi repot gitu kan. Sampai kan pakai tasawuf, pakai apa. Hadis itu terlalu umum. Gitu kan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya Wahabi itu. Hadisnya Wahabi. Itu kan maksudnya repot kalau itu dipahami terus kita melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul. Nanti ada yang mengatakan itu bisa didispensasi ittaqullah mastata'tum. Nanti itu jabatannya entah itu hadis itu tidak bisa sih Quran hadis dengan Quran itu tidak bisa. Ada yang apa yang diperintahkan Allah kerjakanlah dan apa yang dilarang oleh Allah jangan dikerjakan. Itu umum. Gak kuat itu melaksanakan, kita umat Islam gak kuat semuanya akan dilaksanakan. Makanya fattaqullaha mastata'tum, sekeselmu. Kalau solu kamaru aitumuni menurut orang usul fikih itu akan dipakai, maka akibatnya bahwa yang namanya sholat tahajud itu wajib. Bagi Nabi kan wajib. Ya ayyuhal mudaththir qum. Tapi bukan umatnya fatahajjat bihi. Nah, inilah talak. Gitu. Jadi itu terus kemudian dizikri. Kalau sampai ini dibikin tahapan dan ada lagi nanti kalau begitu as-sholatu adalah zikr. Kata orang usul fikihnya kan gitu. Saya maaf ini bukan dari usul fikih itu kan. Makanya saya tadi mengatakan as-sholatu lughatan ad-du'a. Sekarang as-sholatu istilahan zikr. Gitu kan. Terus naik lagi ketiganya Mi'rajul Unah hadis lagi kan. Jadi kalau tahapannya begitu hadis, Quran, hadis kan sumbernya gitu kan. Kalau di usul fikih nggak bisa itu gitu. Apakah itu yang ini yang masih yang orang di usul fikih itu memahami ya teks. Saya itu lagi menyelesaikan risalahnya Imam Syafi'i. Saya juga baru ketemu sekarang bahwa ada Quran Nabi itu ngomong pada bulan ini jelas keterangannya. Bulan depan cuma sedikit, babnya sama. Terus apakah yang jelas tidak? Ada yang pertama terang, nggak jelas, sholat wajib, gitu kan. Terus pada berikutnya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi itu. Nah, nanti lagi dibahas lagi di usul fikih. Hadis kama ra'aitumuni itu siapa yang meriwayatkan? Perdebatannya panjang lagi itu. Akhirnya dia akan menimbulkan efek hukum apa bukan. Cuma bahasannya soal tasawuf beda lagi. Usul fikih tanpa tasawuf bolak-balik. Tasawuf tanpa usul fikih atau fikih gendeng. Gitu. Saya katakan sholat itu pakai sarung saja buat orang Islam papainya suruh walupa sah. Tasawuf mboten ngice karo Gusti Allah. Iya kan? Pikir oke aja sah. Syaratnya papainya suruh walupa reseh. Ujuk-ujuk sujud jedor. Sujud apakah itu? Kayaknya kata tasawuf sendiri kan. Dipikir diatur ada sujud syukur, sujud ini ada 3 kan. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud apa lagi? Sujud tilawah. Tata caranya juga itu tadi tuh turun pesawat langsung nyungsep itu sujud apa? Syirik enggak kira-kira? Nah itu kan pertanyaannya bahwa syirik adalah dzulmun
dengan gara-gara nyium bumi ketika turun dari airport. Makanya hati-hati. Atau main bola. Ya, dia bangsa begitulah. Bedah rumah, ya, langsung ujung-ujung sujud. Wasjud waktari. Tapi ada tata cara, silakan sujud, ada tata caranya gitu loh. Jangan jungkal silakan. Itu makanya kan tasawuf tanpa pikir ya ruwet. Pikir tanpa sesawut agama gak ada harganya. Yang kata orang sindik itu kan Pikiran mulu. iya gitu loh. Kayak sampean ngewirid disuruhnya 33 sampai 1000. Boros itu. Nggak ekonomis. Itu ada, saya pernah ngaji di sini. Riyadhus Shalihin itu ada ibadah tuh yang ekonomis gitu. Kecuali yang 1000 itu urusan pribadi. Saya punya hajat. Makanya tadi itu gara-gara kiainya nggak ngomong wiridnya sampai 1000, saya sebagai santrinya protes. Akhirnya sholatnya kan batal. Terusannya bagaimana? Batal lah gitu. Kiai nggak ngomong. Karena bukan kiainya yang imamnya bukan kiai Tabligh waktu itu. Wah, kacau balau lah gitu. Itu yang saya pahami tentang masalah ini. Untuk nahaitukum an ziyaratil kubur. Kan pada titik pembahasannya akhirnya ziarah kubur itu kok boleh. Orang memahaminya hanya untuk nahaitukum an ziyaratil kubur. Itu yang dipakai Wahabi itu. Terus sebelah kita kan Wahabi, Wahaboy. Tulen lagi. Tapi di sisi lain akhirnya Fazulullah ini nahi larangan, ini perintah. Usul fiqh merangkum tentang hadis itu boleh ziarah kubur. Bagaimana kalau wajib sama wajib? Bagaimana ketemu naik? Itu urusan mana yang lebih membawakan? Dimakan ibu mati, dibuang ayah mati. Nah, pilih yang mana? Maaf ya. Tadi yang saya sampaikan itu penjelasan dari beliau untuk tahapan menuju mi'rajul mukmin. Iya, itu kan pakai istilahnya orang tasawuf gitu kan. Kalau di usul fiqh selalu kamar itu murah, kaji lagi gitu. Itu tak saya katakan sampean bahasa tentang ilmu tasawuf. Nah, kalau saya kan ya tasawuf saya tahu tapi nggak tahu persis lah gitulah amalnya tasawuf itu. Bukan berlaku. Yang penting makan halal, suruh halal, gitu kan, makan enak, suruh enak, itu saja. Asluhunya dari mana masih ragu-ragu gitu kan. Lawang yang namanya 500 perak di ibu kota ini kan sikut-sikutan. Oh, ibadah saja ada yang sikut-sikutan. Di depan Ka'bah segala yang haram ya haram, ada yang segala asalnya halal menjadi haram. Tapi itu bebas dengan itu, dia memperjuangkan bagaimana untuk mengerjakan sunnah supaya dia dikatakan orang hebat. Cium acara suatu. Hukumnya sunnah, tapi untuk menuju ke sana ngikut kanan kiri, menyakitin orang kanan, terus gimana? Dengan bangga orang ragu-ragu habis cium acara suatu ngomong di kamar. Oh, tak ya gitu kan. Saya kok mari aseoman acara suatu terus kali cocok. Nyaman dia mau bodo askar nikah sekot bodo aria rencepu dia sekot kapita sekot kabin terus seo gitu lokal. Padahal untuk menuju sana cium hajar aswad sunnah, tapi menjaga kehormatan orang lain adalah itu kata usul fiqh gitu kan. Gimana pembahasannya tentang tasawuf? Ya amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dia begitu kan.
Itu kan tadi tahapannya kan pakai hati kan. Solu kamaru itu mudiuso di hati, didikri hatinya yang mi'raj ke atas. Saya juga mi'raj itu ke atas jemuran diangkat turun, hujan turun gitu kan. Kalau kita gitu kan, mi'raj kan bicara dari bawah ke atas kan mi'raj. Kita melambung hatinya. Itu saya belum pernah itu untuk mencoba itu. Wakilah ya. Penjelasan beliau itu tahapan awal adalah kita melaksanakan syariatnya secara dimulai dari kedua berikut tadi sampai sama. Ya, syarat cahaya rukunnya itu pertama kerjaan. Memahami bacaan serta arti sehingga Iya. menjadi nyambung, menjadi ladatul to'ahnya itu terasa. Nah, ketika kombinasi antara syariat dengan hakikat tadi, pada saatnya lah hamba tersebut ketika takbiratul ihram langsung menghadap Allah. Oh ya, nggak tahu kalau itu kan bahasanya orang tasawuf. Sesuai di kata beliau di Al-Kahfi ayat terakhir itu yang pemengkan yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan itu, ya'mal amalan shalihan itulah rangkaiannya yang 3 tahap. Yang enak kuenya. Sehingga liqa maksudnya. Ya mungkin ya kita aja kan. Liko kita sholat itu kan liko. Cuma dia dengan jiwa raga gitu kan. Makanya kan ada ceritanya beliau ini kalau Jumatan di Mekah bahasanya kan begitu. Tapi saya pernah melakukan begitu ketemu tuh. Saya kasih Padang. Saya disuruh antarkan cetakannya. Dia kalau nyetak kan nggak di Saudi, nyetaknya di Mesir. Saya suruh ngantarkan cetakannya gitu, buku-bukunya gitu kan. Saya bawa, malah ditahan di airport. Ini apa buku-buku haram. Saya tinggal aja berharam mau RM gitu kan. Akhirnya barang itu udah sampai ke Syekh Yasin. Saya dipanggil suruh menghadap beliau. Nggak dapat waktunya itu menjelang maghrib. Ya kurang berapa lagi orang udah pada ke masjid. Saya dapat waktu sama Syekh Yasin. Foto ini pakai bahasa Arab ini. Terima kasih apa ini saya dikasih sarung sama Syekh Yasin. Ya udah nih. Kalau bahasa Cinanya itu kan saya udah mau maghrib nih ya, buru-buru nih. Ya silakan. Saya kesana di Bambu Salam itu kok ada. Syekh Yasin saya juga bingung. Ya tadi itu siapa gitu kan. Wah, kalau tahu begitu saya ijazah ya gitu kan. Orang Padang tuh. Ya itu orang Padang beneran itu. Kenapa nggak baik lagi? Sok-sokan. Itulah Padangnya pas ketemu Padang begini sih jadi kayak gitu. Saya si Padang gitu kan. Merokoknya Masya Allah. Rokok apa sisa? Bener nih fitnah ini. Merokoknya aja begininya tuh kuat, sisanya ya kuat gitu. Itu yang saya keder itu tuh. Mungkin buat dia nggak jadi masalah begitu bangsa begitu kan. Tapi santri jilid banyak juga. Ada kayak lagi satu lagi gitu. Saya kasih kadang masjid. Orang itu ditangkapin semua kan mungkin ditangkap lagi. Kiai itu jalan aja tenang keluar dari masjid. Apa askar dan lihat dia gitu. Dianya sih tenang aja gitu kan. Padahal dia berpuluh-puluh tahun gelap itu nggak punya tinggal. Coba apa bedanya dengan saya gitu? Tapi kan beda gitu. Ya mari kita cobalah kan bangsa begitu-gituan. Saya itu nyoba tuh. Itu Allah, pas saya niatin begitu kan, pikirannya kelayapan kemana-mana. Sehingga orang menanyakan, gimana Pak hukumnya orang sholat pikirannya kemana-mana? Ya wajar. Daripada kemana-mana nggak sholat. Itu saja, tahapan saya masih itu. Mungkin tahapannya sampai situ. Alhamdulillah saya tinggal tabarukan aja, mudah-mudahan kayak saya Yasin Padang gitu. Kata beliaunya ya, yang sudah nyampe makom itu orang beliaunya pasti nggak banyak bicara. Oh iya, ya itu tadarruan. Wakuf ya. Nah. Tadarruan wakuf ya. Kalau Nah, kita kan sebenarnya gini, beliau ini kurang memahami karena mungkin antara usul fiqh, syariat, fikih itu dia
belum bisa memahami Ya itu sehingga nggak apa-apa. Iya, itu kan kurang Bukan, memahami. itu Nanti namanya kalau tasarruf sudah- kota gitu kan. Bukan itu Romo, nanti kalau itu sudah diungkit, akhirnya Sunan Oh, Kalijaga ya. itu salah. Ke- Kenapa dia itu betapa enggak sholatnya? Kan begitu tadinya. Karena ada perspektif itu syariatnya.